Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Khairi dari kelas PSM 2020B dengan NIM 4201230003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran tendensi sentral, dispersi, dan penyebaran. Pengukuran tendensi sentral merupakan pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan. Nah, tujuan dari tendensi sentral adalah untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Terdapat 3 ukuran tendensi sentral yang sering kita gunakan, yaitu ada mean atau rata-rata, median, mode atau modus. Nah, pertama mean atau rata-rata. Rumus untuk menentukan mean pada data tunggal dapat dituliskan sebagai berikut atau tertera pada layar. Dengan keterangan X bar merupakan nilai rata-rata, XI merupakan nilai tengah, FI merupakan frekuensi, dan N merupakan banyaknya data. Selanjutnya ada median, yaitu nilai data observasi yang berada di tengah-tengah urutan data tersebut. Nah, rumus untuk mencari median itu seperti tertera pada layar. Bahkan batas relatif kelas-kelas di bawah kelas median, C merupakan lebar selang kelas, dan N merupakan jumlah data. Selanjutnya ada modus, yaitu suatu nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi muncul terbesar. Rumus untuk mencari modus yaitu seperti tertera pada layar. Dengan keterangan LM0 merupakan batas bawah kelas modus, A merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di bawahnya, B merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di atasnya, dan C merupakan lebar kelas selang. Selanjutnya ukuran penyebaran dispersi. Merupakan ukuran yang menunjukkan besarnya penyimpangan data dari nilai pusat atau ukuran yang menunjukkan tingkat penyebaran keragaman data. Nah, jika ukuran penyebaran kecil, maka tingkat keragaman data rendah atau data banyak berada di sekitar nilai pusat. Sebaliknya, jika ukuran penyebaran besar, maka tingkat keragaman data tinggi atau data cenderung menyebar dari nilai pusat. Selanjutnya simpangan kuadrat atau variansi, yaitu jumlah nilai mutlak setiap data terhadap rataannya dibagi dengan banyaknya data, atau disimbolkan dengan N. Variansi untuk data individual yaitu S kuadrat sama dengan var X sama dengan 1/N sigma NI dengan XI kurang X bar kuadrat. Variansi untuk data berkelompok yaitu S kuadrat sama dengan var X sama dengan 1/N sigma NI FI dengan XI kurang X bar kuadrat. Selanjutnya, simpangan baku atau standar deviasi, yaitu akar dari variansi sering disebut juga dengan standar deviasi. Simpangan baku untuk data individual, yaitu dengan rumus akar 1/N sigma NI sama dengan 1 dengan XI kurang X bar kuadrat. Simpangan baku untuk data berkelompok yaitu akar 1/N sigma N dengan I sama dengan 1 XI kurang X bar kuadrat. Selanjutnya kita langsung praktikkan dalam aplikasi SPSS, yaitu untuk mencari min, median, modus, atau yang lainnya. Nah, di sini sudah ada datanya, yaitu data siswa dengan nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, dan nilai agama. Langsung saja kita ke menu analis. Selanjutnya descriptive statistik, lalu ke frekuensi. Nah, di sini kita bisa pilih variabel mana aja yang ingin kita analisis. Misalnya di nilai matematika kita pilih, selanjutnya kita klik tanda panah, nah maka dia akan muncul di variabel S. Di sini saya akan
ambil semua nilai, yaitu nilai bahasa Indonesia juga, kita juga bahasa Inggris, dan nilai agama. Nah, setelah kita pilih, kita klik statistik. Di sini juga kita bisa milih mau mencari mana aja, bisa kita ambil mean, median, mode, atau modus sum. Itu juga dengan dispersionnya, variance, range, minimum, maksimum, dan SMI-nya. Lalu kita klik continue dan OK. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Ini frekuensi atau statistiknya. Invalidnya di nilai matematika 20, nilai bahasa Indonesia 20, bahasa Inggris 20, dan nilai agama 20. Nah, valid atau validasi di sini itu merupakan banyak datanya. Atau kalau di sini tadi kita di bagian sini data siswanya sampai 20. Nah, sampai 20 ini maka validnya 20. Begitu juga di nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan agama. Lalu di sini didapat min-nya di nilai matematika 86,90, nilai bahasa Indonesia 90,70, bahasa Inggris 87,30, dan agama 90,15. Begitu juga dengan mediannya, modenya, variance, range, minimum yaitu 80 atau nilai terkecilnya yaitu 80, 87, 80, dan 85. Dan nilai terbesarnya atau maksimumnya itu 93, 96, 95, 97. Dengan jumlah di nilai matematika 1738, nilai bahasa Indonesia 1814, nilai bahasa Inggris 1746, dan agama 1803. Selanjutnya ada frekuensi tabel. Nah, di nilai matematika ini valid 81, frekuensinya 1. Nah, ini maksudnya banyak siswa dengan nilai 80 itu ada 1 orang. Bisa kita buktikan di data ini. Di matematika, nah, dengan nilai 80 itu cuma 1 orang. Begitu juga di nilai 81 juga ada 1 orang. Dan begitu pun seterusnya. Sama dengan di nilai bahasa Indonesia juga begitu. Validasi dengan nilai 87 itu ada 2 atau frekuensinya 2 atau 2 orang. 88 ada 2 orang. Begitu juga di nilai bahasa Inggris. Validasi di nilai 80, frekuensinya 2. Di 82 itu 1 dan seterusnya. Begitu juga di nilai agama. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai pengukuran tendensi sentral, dispersi, dan penyebaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.